Oke, pada kesempatan ini saya ingin menyaringkan pengalaman pribadi saya. Jadi dulu saya pernah mempelajari filsafat, dan filsafat itu menjadi jurusan yang saya ambil ketika studi S1. Tetapi saya mempelajari filsafat bukan karena saya memang suka filsafat. Saya mempelajari filsafat karena filsafat merupakan salah satu persyaratan orang untuk menjadi imam Katolik. Dan waktu itu saya pernah ingin menjadi imam Katolik, tapi saya gagal dalam proses formasi menjadi imam Katolik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyaringkan bagaimana saya mempelajari filsafat Islam. Tapi sharing saya ini sangat terbatas karena yang pertama, saya dulu bukan seorang mahasiswa yang tekun dan rajin mempelajari filsafat. Karena filsafat saya pelajari bukan karena saya benar-benar menyukai filsafat, tapi lebih karena filsafat adalah sebuah tuntutan untuk seorang calon imam Katolik atau calon pastor Katolik. Jadi internalisasi saya terhadap filsafat Islam itu sangat rendah. Lalu yang kedua, saya mungkin perlu jelaskan bahwa yang kami pelajari dulu berkaitan dengan filsafat Islam itu mungkin tak sedalam dan spesifik yang dipelajari oleh kawan-kawan yang beragama Muslim mempelajari filsafat Islam. Tapi menurut saya, walaupun dengan keterbatasan tadi, saya cukup terbantu untuk mengenal Islam melalui filsafat Islam. Nah, waktu itu saya masih ingat bahwa sumber dari filsafat Islam itu kalau tidak salah ada dua ya, sumber utama, yakni Al-Quran dan Hadits. Dan waktu itu saya ingat beberapa filsuf seperti Ibn Sina, lalu Al-Ghazali, dan yang lain-lain. Saya sudah lupa ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saya bukanlah seorang mahasiswa yang tekun mempelajari filsafat, karena filsafat saya pelajari bukan sebagai minat saya, tetapi lebih sebagai sebuah tuntutan untuk menjadi seorang calon pastor Katolik. Mengapa seorang calon pastor Katolik di Indonesia itu perlu mempelajari filsafat Islam? Nah, ini saya akan mengutarakan pendapat personal saya berdasarkan pengalaman saya. Kalau menurut saya, hal yang paling utama adalah bahwa agama Katolik di Indonesia itu hadir di tengah mayoritas Islam. Nah, karena agama Katolik di Indonesia itu hadir di tengah mayoritas Islam, maka mau tidak mau calon pastor Katolik itu harus mempelajari Islam, sekurang-kurangnya mempelajari filsafat Islam. Nah, dalam hal ini mempelajari Islam atau filsafat Islam itu bukan dalam rangka melakukan kristianisasi ya. Kami dulu diajar tidak dalam rangka itu, tapi untuk memahami bagaimana orang Islam atau bagaimana inti terdalam dari cara berpikir orang Islam, dan dengan memahami itu akan lebih baik untuk calon pastor Katolik dan pastor Katolik untuk melakukan relasi yang lebih baik, lebih adil, demokratis dan harmonis dengan agama mayoritas di Indonesia, yakni agama Islam. Dan mempelajari filsafat Islam itu berdasarkan pengalaman saya beda dengan misalnya mempelajari filsafat Barat. Jadi waktu saya belajar filsafat dulu, yang lebih dominan itu kami mempelajari filsafat Barat, termasuk di dalamnya filsafat Yunani. Sementara filsafat yang lain yang juga dominan adalah filsafat skolastik. Tapi kan filsafat skolastik itu kan bersumber pada filsafat Yunani, terutama Aristoteles. Yang paling dipelajari waktu itu ya filsafat skolastik yang bersumber pada filsafat yang dikembangkan oleh
Thomas Aquinas. Tapi di samping filsafat skolastik yang menjadi titik tuju atau titik sentral dari filsafat yang harus dipelajari oleh seorang calon imam Katolik, untuk konteks Indonesia kami juga mempelajari filsafat Islam. Dan berdasarkan pengalaman saya, mempelajari filsafat Islam membuat saya menjadi lebih terbuka terhadap orang Islam, lalu juga saya lebih mudah untuk berinteraksi, berdialog dengan orang Islam, lalu juga saya bisa lebih terbuka untuk menerima perbedaan dengan orang Islam, lalu punya keinginan untuk membangun sebuah dialog yang dalam hal ini lebih merupakan sebuah dialog kehidupan dengan orang Islam. Karena saya dulu pernah tinggal di Jogja, saya tinggal di Jogja kurang lebih 7 tahun, dan semua teman saya, dosen saya, karena saya pernah kuliah di UGM, itu semuanya orang Islam. Saya mungkin berteman dengan orang Kristen dan Katolik itu sedikit. Lebih banyak teman-teman saya adalah orang Islam, dan saya banyak sekali belajar dari orang-orang Islam waktu berada di Yogyakarta. Dan waktu itu saya baru menyadari bahwa ternyata filsafat Islam yang saya pelajari waktu di jenjang S1 itu sangat membantu saya untuk melakukan dialog kehidupan atau hidup bersama orang Islam di Yogyakarta. Nah, jadi itu saja ya sharing pengalaman saya. Jadi saya merasa filsafat Islam itu harus dipertahankan untuk diajarkan untuk semua calon pastor di Indonesia ya. Saya tidak tahu apakah di Jawa calon pastor Katolik itu mempelajari filsafat Islam atau tidak, tapi di Flores, di tempat saya di Flores di NTT, kami mempelajari filsafat Islam, dan filsafat Islam itu sangat membantu saya untuk menjalin relasi yang harmonis, baik, egaliter, demokratis dengan orang-orang Islam. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini. Jika Anda merasa bahwa apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, berguna, inspiratif, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan lagi-lagi, kalau Anda tidak sepakat dengan apa yang saya jelaskan, jangan lupa dan jangan segan-segan untuk mengkritik saya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mantap!